Gue sebenarnya prefer ke arah kita hidup di seperti ini, cuma di dimensi dan dunia yang berbeda. Ya kita bisa ngeliat manusia gitu, tapi kita di dunia yang berbeda lah. Karena gue semakin yakin dengan Tuhan, semakin percaya dengan Tuhan, di situ juga gue semakin percaya bahwa surga dan neraka itu nggak ada. Hari ini sangat tidak biasa, karena hari sepertinya kalau biasanya tuh biasa aja sebenarnya. Iya. Konten-konten kita biasa aja. Basic. Pembahasan soal dunia. Jadi enggak, kadang-kadang seru ya, namanya kita gini, kadang obrolan tuh kadang cowok tuh mencar kemana-mana, itu bercabangnya gila, bercabang kemana-mana. Dan kali ini sebenarnya yang gue mau ngobrolin ke lu nih, mumpung kita lagi ada waktu kosong nih, asik sibuk banget kita paling di dunia akhirat paling sibuk dah. Mumpung kita lagi ada waktu kosong, akhirnya kita mau ngobrol soal ini sih, kehidupan setelah kematian. Kehidupan Setelah kematian. Pasti kita kadang pernah lah mungkin ngobrol sama teman, atau kadang kita terbayang-bayang di otak kita sendiri sih. Ntar gue mati gimana ya? Bakal gimana, dan masih banyak lagi lah opini-opini gitu. Itu terlalu luas emang. Kehidupan setelah kematian. Menurut tuh dengan kata-kata kehidupan setelah kematian nih, ya afterlife lah. Pendapat lu gimana nih tentang ini nih? Adakah atau Kalau gua emang dari dulu ya, cuma emang semakin dewasa akhirnya semakin berubah nih gambarannya gitu. Asik. Tapi kalau gua sendiri percaya akan kehidupan setelah kita udah meninggal gitu ya. Makanya kalau kita bilang ya, contohnya kita udah meninggal, mungkin kita mungkin masih hidup, cuma ya itu gue percaya gitu. Cuma ya kesananya aja yang gue kurang tahu. Gimana gambarannya, ada gambaran gue sendiri, dan setiap orang tuh pasti punya gambaran berbeda. Misalnya gue kan percaya, nah lu sendiri percaya atau kagak afterlife ini? Kalau gue sih percaya, gue percaya, tapi gue pernah mikir enggak percaya. Dulu banget sih pernah, kayak itu bentaran dong fase gue mikir kayak kayak kita mati, kita meninggal ya tidur gitu. Gue pikir kayak tidur selamanya. Tapi setelah pikir ya mungkin gue yakin, gue percaya ada sih, karena dengan banyak fenomena lontong ya. Kalian lontong tuh maksudku pocong kan kayak lontong ya, kayak dilap kayak ini diikat tali ya lontong gitu. Kayak lontong. Ya enggak sih, gue cuma mikir kayak akal sehat gue, kayaknya emang kipas setelah kematian itu ada. Setan ada kan? Bukti setan ada. Itu terserah deh, kalian percaya makhluk halus, percaya itu hal-hal yang gaib atau enggak. Cuman kita kan, gue percaya kita hidup berdampingan mereka. Ya. Gitu. Ya. Dan mungkin mereka ada tuh karena manusia yang udah meninggal arwahnya jadi mereka. Kita jadi bahas hantu. Jadi bahasanya itu alasan lo tuh percaya karena adanya lontong. Simple banget ya. Gue percaya karena ada lontong gitu, ada si pocong. Udah, gue percaya. Enggak. Cuma karena kan agama juga ya kasih tau begitu. Jadi ya mungkin gue banyak soal lontong. Agama kan itu soal lontong. Agama nggak jadi soal lontong btw. Enggak, gue liat agama iya. Terus gue tambah lagi make sense juga. Nanti makanya ada arwah segala macam. Ya mungkin ya arwahna ya. Ikan. Enggak dong. Enggak. Jadi ya gue percaya sih, kalau kita ya gue percaya. Nah, yang orang-orang yang kadang bermain di otak orang-orang kan gini. Iya percaya. Iya. Pandangannya loh. Gambaran di otak-otak kita tuh semua kan pasti beda-beda. Mungkin gambaran lu ada gambaran gue kayak gini, atau lu kayak gimana nih? Gambaran lu tentang kehidupan. Lu bakal kayak gimana nanti? Oke. Kalau ini sih gue bercerita lah ya jatuhnya. Kan kayak tadi gue bilang sebelumnya bahwa bertambahnya umur gue makin berubah nih gambaran gue. Iya. Jadi kalau dulu itu gue berpikirnya kayak ketika meninggal, ya itu udah kayak di suatu tempat yang terang aja gitu. Wih, yakin banget lo. Yakin banget lo anjir. Gue yakin banget, suci banget. Oke, lanjut. Karena masih kecil kan. Oh iya. Makhluk paling bersih saat itu. Akhirnya semakin bertumbuh dewasa karena makin hitam, makin bengis gitu ya. Bengis banget. Nah, disitu gue mikir kayak setelah meninggal, kayak taman doang.
Taman Polsa aja udah gak ada apa-apa. Oh. Cuma di sana ada kayak komunitas-komunitas gitu. Itu umur berapa ya? Yang lu pikir gitu umur berapa? Itu pas SMA. Kalau sebelumnya itu pas SMP gitu. SMP aja gue udah mikirin. Soalnya kayak gue ngeliat kayak di sini kita udah ngeliat orang meninggal ya. Iya. Jadi kayak ini mereka setelah meninggal tuh kemana? Kayak itu doang. Habis itu pas kuliah, di situ baru gue sampai sekarang gitu gue berpikir ya ada. Bahkan benar-benar berdampingan semenjak apalagi ditambah gara-gara banyak nonton film kayak Silent Hill. Oh ya. Jadi film yang dimana ketika lu ke dunia lain wujudnya sama semua, praktiknya sama semua, atau kayak film Insidious ini ya sama aja. Cuma emang mereka nggak bisa kita nggak bisa menjangkau mereka juga, itu doang sih gambaran gua. Kalau dari segi gua begitu, umur gua gini itu gambarnya kabret gitu, dan dari lu suci jadi bajingan. Kalau lu emang gambaran lu perihal afterlife mungkin ada rumah gitu isinya semua orang ngumpul atau gimana? Kalau gue pertama yang gue bayangin kehidupan setelah kematian gue ini sih party ya. Party. Ada DJ remix label gitu. Waduh, enggak dong. Bobo selebe jadi kebayang. Wah. Kalau tadi kita ngomongin kan ya guys. Enggak, kalau gue lebih ngebayangin sebenarnya ada beberapa data gue, cuman gue sebutin yang ini dulu aja deh. Yang gue jelasin yang ini dulu aja. Gue lebih ngebayangin kayak kita meninggal ya kayak dulu, cuman gue lebih simpel kayak gini ya, kita meninggal kita tuh tetap tinggal di misalnya nih ini kamar ini kalau kita meninggal nih misalnya arwah kita tuh masih kayak kita tuh jiwa kita masih di kamar ini, cuman di dunia berbeda. Ya kayak dulu yang tadi nggak bisa bersentuhan sama manusia. Enggak. Tapi kita bisa lihat makhluk-makhluk ya yang lain-lainnya itu yang di dunia yang udah lewat duluan lah. Jadi kita bisa ngeliat ngeliat mereka secara langsung, dan ya kita kayak hidup berdampingan sama manusia. Gitu. Jadi kalau gue mikir gitu, bisa juga daily gitu ya kayak kita sehari-hari, cuma emang udah beda dunia aja. Iya, gitu. jadi ibarat ya kayak di tempat yang sama tapi beda dimensi. Bisa begitu, atau juga gue ada ya namanya juga manusia pasti kan ya kita nggak bisa bohong lah, maksudnya kayak otak kita pasti terus gerak dan terus kadang-kadang lagi bosen atau lagi ngobrol sama temen mikir tentang kita meninggal tuh setelah kemarin kita ngapain ya, gini kan karena nggak butuh. Ya benar. Gue mikir juga bisa juga kita pas meninggal ya kita kayak tidur selamanya, kayak cuma persentase gue sekarang lebih rendah untuk hal itu tuh. Itu jadi lebih rendah gitu. Jadi kayak meninggal aja gitu, itu udah kayak kita berarti udah nggak ada afterlife gitu, jadi udah hilang gitu. Iya. Dan ya kak, gue sebenarnya prefer ke arah kita hidup di seperti ini, cuma di dimensi dan dunia yang berbeda. Ya kita bisa ngeliat manusia gitu, tapi kita di dunia yang berbeda lah. Ada satu lagi, yang satu lagi ini menurut gue yang berdasarkan banyak banyak orang yang ngomong yang surga dan neraka. Ini kayaknya. Iya. Saya suka sekali ya. Nah, berang surga dan neraka ini nih, satu sudut pandang gue juga nih. Kok tadi nggak sebutin? Kan udah terang. Kan terang. Oh dia udah yakin kayak dia nggak terang. Dia udah yakin. Dulu terang, orang kecil masih polos. Iya, apa itu terang kan gitu. Iya kan. Kalau versi ini nih, satu lagi surga dan neraka nih. Menurut tuh deh, surga dan neraka itu kan kalau di agama memang diajarkan di semua agama. Iya, di semua agama itu ngajarin kalau memang ada yang namanya surga dan neraka gitu. Gue sebenarnya nggak paham sih definisinya. Mungkin kalau surga itu yang kalau di foto-foto Facebook kan atau buku-buku yang ketawa kecil. Kalau nggak like ini masuk neraka. Anjir, gue tuh pas ke-trigger semua itu orang-orang. Anak kecil lama lagi kan. Ayo kita lah. Itu selalu digambarkan ini. Surga itu terang putih, neraka tuh merah gitu. Itu selalu tuh begitu. Dan itu tuh yang kadang gue masih sebenarnya bertanya-tanya di otakku, dan menurut tuh deh. Sebenarnya apa tuh dulu nih? Dan dulu sempat merah terang ya. Oke, gue udah berbahas nih pendapat tuh nih. Surga dan neraka ini kayak pendapat tuh mungkin adakah? Ini kan kalau versi agama, semua agama iya mengatakan itu. Cuma bahasanya beda atau beda. Kayak gimana? Kayak ada yang ngomong nirvana.
Kenapa lo senyum? Dengan tadi cerita pagi lu kan ada komplotan. Sorry, disclaimer dulu. Ini gue dia kenapa ketawa soal Nirvana biar nggak salah paham. Jadi gue adalah geng namanya Nirvana itu ada di sekolah gitu lah. Di sekolah, adik kelas lah ya. Kan kita udah pernah lulus nih, adik kelas yang cukup jauh dari kita. Bikin geng, nama gengnya itu Nirvana. Iya, ini bukan ngeledekin soal agama. Bukan ngeledekin soal agama nih, tapi ini komplotan Nirvana. Lu yakin banget loh. Itu doang. Itu di Nirvana itu di agama apa? Buddha, kepercayaan Buddhis kan. Terus nerakanya namanya apa? Apa? Nerakanya namanya apa? Nerakanya Karana. Sumpah. Nah, kan dibalik, neraka jadi Karana. Wow, gue pernah. Itu kalau gitu gue kurang paham ya. Nerakanya itu gue nggak tahu. Terus ya. Yang gue tahu itu Nirvana aja kayak berlantai-lantai. Oh, bingung juga tuh buat tuh ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Itu kan versi dari semua agama, surga neraka itu ada. Makanya kita harus berbuat. Ya intinya kita berbuat baik, beribadah. Terus intinya hal-hal baik-baik itu jadi kita bisa ke surga lah. Ya, itu kalau kita meninggal amal ibadah kita, perbuatan kita akan jadi surga. Pendapat lu deh kalau tentang surga dan neraka yang semua agama itu memang mengajarkan itu ada. Kehidupan setelah kematian jadi gimana nih menurut lo nih? Kalau gue gini ya, gue ngeliatnya gini. Kalau emang surga dan neraka itu ada, berarti sangat konkret dengan adanya afterlife. Dong. Yap. Cuma gambarannya berbeda, kenapa? Karena dibagi menjadi dua, surga dan neraka. Iya. Jadi kita emang udah meninggal, lalu ada kehidupan selanjutnya. Yang mana seperti yang kita tahu juga dan kita sepakati bahwa neraka isinya adalah semua unsur kebencian, penyiksaan. Yang gue tahu juga penyiksaan, siksa neraka. Iya, siksa neraka. Sedangkan surga itu penuh dengan kedamaian, cuma ada satu agama yang mengatakan isinya pesta. Tahu lah ya, bagian sering update di sosial media, ada satu agama yang mengatakan surga itu siap pesta terus 24 jam. Nah, ada jam gaya di sana ya. Ding. Nah, kalau gue sendiri sebenarnya, gue dulu percaya banget sama surga neraka kalau itu ada. Tapi semakin arahnya ke sini karena gue mungkin juga makin percaya sama Tuhan, malah gue berpikir itu nggak ada. Kenapa? Ini. Sabar. Gue potong-potong. Kalau udah lu percaya sama Tuhan, tapi lu jadi makin yakin kalau surga dan neraka itu nggak ada. Gimana nih? Jadi karena gue semakin yakin dengan Tuhan, semakin percaya dengan Tuhan, di situ juga gue semakin percaya bahwa surga dan neraka itu nggak ada. Oke. Why anjir, penasaran gue nih. Karena gini, gue cuma percaya adanya surga. Asik, gue demen banget nih kalau yang optimis begini. Apa itu siksaan? Gitu. Gue demen nih optimis, ini menghibur diri mungkin. Karena di kehidupan realita ada pahit gitu. Jadi gini, gue demen, mantep. Gue percaya akan Tuhan itu maha pengampun, maha pemaaf. Lalu kenapa ada wujud neraka? Karena menurut gue di realita aja hidup udah kayak neraka. Iya, banyak cobaan yang Tuhan berikan ke kita, bagaimana kita bisa melalui atau enggak. Jadi itu cobaan dari Tuhan itu menurut gue juga salah satu dari bentuk neraka dong. Iya. Dan setelah itu, ketika meninggal, dia ini maha pengampun dan maha pemaaf. Berarti alias ya dimaafkan dong. Kalau jadi gue berpikir gitu karena gue percaya banget Tuhan itu maha kuasa, maha esa, maha pengampun, maha pemaaf. Dari situ gue yakin bahwa nggak ada neraka. Karena emang sifat dia begitu, kita bilang. Iya, jadi kita kan, maksudnya kita sebagai manusia ini berpendapat aja. Jadi kalau, dan gue gitu, gara-gara kesini karena gue semakin percaya adanya dia, adanya Tuhan. Jadi gue, apa itu neraka gitu loh. Asik. Jadi gue cuma berpikir kalau neraka itu cuma nakut-nakutin doang. Jadi ini solid banget nih pemikiran lo nih. Lu paten habis, surga habis. Jadi kalau gue sendiri ya percaya, cuma percaya adanya surga doang. Iya. Nah kalau lu sendiri afterlife ini ada gak ngarahnya ke surga neraka itu hubungannya atau gimana gitu loh? Sebenarnya yang tadi gue bilang, yang opsi yang kayak kehidupan di dimensi yang berbeda, tapi seperti rutinitas seperti biasa nih. Rutinitas seperti biasa tapi di dunia yang berbeda. Itu gue cukup yakin sama itu. Tapi kalau ngomongin surga dan neraka sebenarnya gini. Ini agak membingungkan menurut gue ya, kalau gimana ya, kayak Tuhan maha pengampun, di satu sisi juga orang bilang kan maha pengampun ya, tapi kan ada neraka gitu. Jadi yang paling gue kadang mikir, anjir, harusnya neraka nggak ada gitu. Apakah ini sebenarnya cara Tuhan, kan makanya ada agama ya kan? Iya. Agama ini mendidik manusia, mengajarkan manusia untuk bisa beradab.
Ngerti kan? Gue kenapa makanya soal agama ini gue percaya, kenapa? Karena agama ini bikin kita jadi beradab, jadi manusia jadi gitu manusia yang seutuhnya lah. Karena kadang manusia ada agama aja masih kan kita tahu kelakuan manusia lah ya. Jadi kayak kalau kita di agama kita lihat nih, diajarkan semua tuh perilaku yang baik-baik, itu perbuatan baik-baik kita harus lakuin, tapi yang buruk-buruk kita jauhin. Sebenarnya kan biar kita tuh lebih jadi manusia seutuhnya sih. Dan sebenarnya kalau PPK juga emang ajaran itu emang kalau kita mau berbuat baik dalam kehidupan emang akhirnya semuanya baik ke kita gitu loh. Bener-bener. Jadi kadang gue bodo amat lah, gue nggak terlalu pusing ada neraka atau gimana. Gue nggak pusing sih kayak di sana. Kenapa? Karena makanya ada agama yang harus kita yakinin kan. Ya kalau ada orang yang ada agama juga nggak masalah sih. Ada yang kita yakinin, makanya di situ kan kita bisa tahu nih perbuatan ini, perbuatan itu. Neraka jadi dibuat mungkin untuk menakutkan. Mungkin nggak tahu, pendapat opini aja sih. Bagian ada lirik lagu dari Krisya. Iya, Krisya lagunya. Nyanyikan, gue main gitar aja. Jika surga neraka. Kena ada kayak gue udah gini. Jika surga neraka. Jika surga dan neraka. Jika surga neraka. Gimana sih? Kita ulang. Ulang. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau tunduk kepadanya? Ini nih, itu kan ada satu kalimat benar-benar lirik lagu itu yang menurut gue cukup kuat di situ. Iya, jika surga dan diserang sama rohnya Krisya. Diserang. Meninggal. Udah meninggal. Gue nggak tahu, sorry, gue nggak tahu update. Musisi-musisi yang zaman dulu. Iya, bukan keluarga kita juga, jadi kita kurang update. Iya, benar juga. Kalau mungkin kalau orang nggak ada soal surga dan neraka, kan orang jadi kayak bilang malah nggak beradab. Iya, nggak beradab dan liar. Gini aja lu bilang aja udah liar, emang bener. Iya. Ada agama, terus ada hal yang baik, hal yang buruk, itu aja masih liar semuanya. Manusia masih tamak segala macam apapun itu. Ya, apalagi kalau misalnya udah nggak ada, misalnya ternyata di dunia ini tuh nggak ada agama, terus nggak ada tuh namanya surga dan neraka, udah chaos itu. Itu isinya ini udah ke neraka, beneran jadi neraka nih. Kacau. Itu kalau diakin ke arah situ. Karena emang sifat alami manusia cenderung lebih besar dosanya ketimbang kebaikannya. Itu sih dari awal diciptakannya. Jadi sebenarnya kalau poin dari gua ngerasa kalau surga dan neraka ini, gua cuma percaya ada satu tempat di mana nanti kita semua bareng-bareng lah. Kalau ini kan versi kita berdua. Ya kayak gua percaya satu tempat kita mana kita meninggal, kehidupan setelah kita kematian nanti, mungkin kita bertemu bertemu Tuhan. Dan di satu tempat banget tuh. Iya, kan begitu ceritanya. Iya. Kan alur kan begitu, bro. Terus ditemu tempat yang sama karena gue neraka gimana ya? Ada sisa kubur juga kan? Kita terus sih berikutnya kan? Ini dia. Misalnya contohnya ada kawah besar. Terdengar ada suara teriakan wow. Itu gue gak tau ya kayak gitu-gitu. Tapi kan masih ada kadang lontong yang di sini. Lontong itu jadi gimana ya? Gitu kan. Itu gak tau nih gue. Yang lontong itu kita skip aja. Ada kuntilibu. Karena kuntilanaknya udah dewasa, jadi kuntilibu, kuntilayang. Wow, ini kan jok kakek-kakek ini loh yang bawa lagi. Tapi lebih keren lagi kalau gue ngerasanya emang afterlife itu kayak kehidupan normal tapi di beda dunia. Itu kayak keren sih buat di-adventurein. Betul, kayak petualangan di kehidupan selanjutnya gitu. Dimana mungkin kita ketemu yang maha kuasa, terus ada mungkin ya gue gak mau nyebutin kita ketemu yang maha kuasa dan yang lain-lainnya gitu. Di situ andain gitu loh, kitanya emang udah jadi roh gitu loh. Kita udah bentuk roh dan kehidupannya kekal gitu. Asik. Nah, maksudnya tapi itu jadi mesum kitanya ya. Kenapa? Kan kita berdampingan. Tapi kita nggak bisa lihat ya. Maksudnya gimana? Jadi kan gitu. Otak anjing. Iya, emang bangsat. Iya, tapi ada orang ngomong gini, yang gue liat di video TikTok lagi. Gue liat video TikTok. Jadi ada bapak ngomong kayak kalau gini, kita harus percaya aja sama Tuhan, yaitu kita selalu percaya sama keberadaannya Tuhan. Ya kita perlakukan sebaiknya segala macam. Soal surga dan neraka itu
ada atau enggak ya nggak masalah. Kalau memang misalnya nih kita udah percaya sama Tuhan, taunya surga dan neraka tuh nggak ada, ya nggak masalah. Berarti juga kita. Iya, berarti bagian ke kita. Misalnya ternyata kita meninggal, oke, blok kayak tidur aja. Misalnya begitu. Ngorok nggak? Oh, udah nggak siksa, ntar langsung ada rekam siksa kubur. Kencang banget itu, kayak dibugebukin di kubur tuh kayak orang. Nah, itu kan nggak masalah. Tapi kalau ternyata kita udah nggak percaya Tuhan, kita nggak percaya yang Maha Kuasa itu yang menciptakan segalanya lah, kita nggak percaya, kita tuh juga nggak percaya surga neraka ada atau enggak. Taunya pas kita meninggal, taunya ada kehidupan setelah itu. Ya wadidaw sih. Wadajah. Agak bisa menerima aja sih. Wadajah. Iya, jadi kan kita amsyong dong. Gak ada rencana apapun, kita tuh gak ada amunisi ketika mau ke dunia lain. Bener. Pas ada merah nih. Anjing. Gue dulu gak percaya sih bangsat kan. Harusnya gue liat di postingan Facebook. Gue like tuh langsung auto surga anjir. Bener. Jadi sih menurut gue surga dan neraka itu ada, tapi surga aja gitu ya. Iya, karena mungkin sebenarnya kalau dari kesimpulan kita kayaknya jadi nggak ada ya. Jadi nerakanya nggak ada, cuma ada surga doang gitu loh. Iya. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Mau banget dia. Teroptimis. Mau banget. Jadi buat kalian itu harus optimis. Berbuat baik, beribadah. Aduh, masuk surga gitu. Iya. Jadi kan biasanya kita emang tujuannya meninggal adalah kedamaian. Asik. Tapi katanya kalau kita lihat dari kerut mukanya dicebrut meninggalnya berarti dikubur. Bajingan kan. Ini manusia jago banget kalau ngejudge. Jago banget ya, Bang. Udah kayak malaikat. Enggak. Ini sisa kubur yang meninggalkan rasa. Sisa kubur bisa dia ngorok gitu. Jadi menurut gue gitu doang sih. Ya menurut kita ya kehidupan afterlife itu ada pasti ada. Gua sih ada keyakinan kehidupan setelah kematian tuh ada, mau surga atau apapun itu ada. Menurut gua ada sih. Gua nyebutnya surga mulu kan, anjing gerakan. Ya jangan lah. Iya. Ini yang nonton para pesimis kan, tapi tetap ditanamkan di otak tuh harus ada neraka. Biar lo ada rasa takut sama pencipta lo. Iya. Kita tuh manusia dikasih rasa takut. Contoh. Kita di sekolah udah tahu nih kalau kita ngelakuin ini ada hukumannya. Masih aja anak-anak ngeblangsek ini kan ngelakuin. Makanya. Gitu, jadi ya tetap lah kita tuh manusia tuh harus punya adab sih. Ada manusia seutuhnya gitu. Dan ya makanya agama itu diciptakan, agama itu ada, Tuhan itu ada. Biar ada arah. Biar ada arah kitanya. Pokoknya sih asik kita kok jadi kita sorry nih kita kayak jadi baik banget di sini anjir. Nonton sangat damai. Nonton damai bro. Iya sih. Oke. AdSense. Adem gitu, gila nih syahdu banget gitu. Ya pokoknya menurut kita sih gitu. Dan gue juga penasaran nih kalau lu pada kan pasti kayak ya pasti ada lah. Pasti ada ngobrol gitu teman-temannya. Ya mungkin bisa ada pendapat kita tukar kepala tukar kepala lu serem banget lu kayak kuyang. Iya. Wah, ini nggak penasaran nih arwahnya. Arwah penasaran kan kenal lagi afterlife-nya tuh. Coba lu pada komen aja langsung. Komen. Gue saya agak penasaran nih. Menurut pada gimana? Iya, ini kan pendapat kita. Ada afterlife kok. Kurang lebih kayak yang tadi kita sampein. Nonton sampai full makanya.